Ya, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Hong Kong dengan skor akhir 5-1 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U20. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Roboni Tasnim menit 10, Nico Saputro menit 22, Janedin Faris menit 43, Marcelino Ferdinand di menit 86 sama menit 90. Sedangkan satu gol dari Hong Kong dicetak oleh Chen Ngo-hin. Jadi sebelum kita membahas pertandingan Indonesia menghadapi Hong Kong, kita berdoa yang terbaik untuk Cahya Supriyadi, semoga segera pulih dari cedera ataupun benturan yang dialami kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi saat menjadi kiper di pertandingan Indonesia menghadapi Hong Kong. Nah, kenapa? Ya, karena aku beberapa kali memiliki komunikasi yang cukup baik bersama Cahya Supriyadi. Salah satu komunikasi yang aku lakukan terkait tentang talent scouting dari Kolombia secara langsung sampaikan kepada aku tentang potensi pemain-pemain Indonesia. Disebutkan beberapa pemain Indonesia yang memiliki potensi luar biasa. Apa yang aku sampaikan ini sebelumnya udah pernah aku bahas di konten aku beberapa bulan yang lalu terkait tentang beberapa talent scouting melirik pemain-pemain Timnas Indonesia. Nah, salah satu yang disampaikan oleh talent scouting dari Kolombia ini, ya, Cahya Supriyadi pemain Timnas Indonesia memiliki potensi jika apa yang sudah dia lakukan selama ini terus ia tingkatkan. Bukan nggak mungkin. Pada akhirnya cukup langka pastinya teman-temannya, cukup langka kiper dari Indonesia bisa bermain dan dilirik oleh talent scouting dari luar Indonesia untuk bermain di luar negeri. Karena ya real Cahya Supriyadi memiliki potensi tersebut. Yang penting percaya proses dan ditunjukkannya progres dari penampilan-penampilan yang ia mainkan. Ya, semangat dan segera pulih Cahya Supriyadi. Oke, kita bahas pertandingan ini. Ada salah satu yang aku suka, apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika bermain di kualifikasi Piala Asia U20 ini ketimbang di Piala AFF kemarin. Apa itu? Nanti kita bahas ya teman-teman. Kita lihat dulu starting line up dari kedua tim. Di atas kertas dari lapangbola.com, Hong Kong gunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Indonesia dari grafis lapangbola.com 4-3-3, tetapi secara natural di dalam lapangan teman-teman cenderung Sintayong menggunakan 3 back. Tetapi 3 back yang dilakukan ataupun digunakan Sintayong sangat-sangat very dinamis dan rata-rata save attacking ya. Ketika bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia akan berubah menjadi 3-2-5 yang sudah kita bahas di video Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste. Jadi direpetisi, diulangi, tetapi dengan beberapa treatment baru yang dilakukan oleh Sintayong dan tentunya rotasi yang dilakukan oleh Sintayong terhadap pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Hong Kong teman-teman. Karena jarak yang rapat dan tentunya partai penentu nanti Indonesia menghadapi Vietnam, karena situasi yang sekarang ini kan rankingnya ya dari sisi mencetak gol sama, dari sisi kebobolan sama. Nah, regulasinya tentunya bagaimana sudah aku tampilkan di sebelah layar aku bicara ini teman-teman. Oke, kita bahas pertandingan. Apa yang aku suka? Yang aku suka di pertandingan ini bahwa Sintayong menjaga benar-benar tempo. Nggak gerasa-gerusu, ini udah aku bahas. Tahu kapan harus memaksakan menyerang, tahu kapan harus berlari, tahu kapan harus melakukan sprint. Ini penting banget nih ya, apa yang aku sampaikan. Jarang aku sampaikan, di video ini aku sampaikan. Seperti yang kita ketahui, di Piala AFF ataupun kecenderungan ya beberapa turnamen yang diikuti oleh Timnas Indonesia, kalau bisa di awal-awal pertandingan hajar terus, habiskan tenaga, habiskan terus, kencang terus, lari. Di pertandingan menghadapi Timor Leste, menghadapi Hong Kong, itu ditahan oleh Sintayong kepada pemain Timnas Indonesia. Ya, Sintayong di awal-awal pertandingan cepat, beberapa momen ingin menciptakan gol. Tapi setelah tinggi, berada di puncak-puncaknya, pemain Timnas Indonesia mencoba menghajar lawan, ada beberapa momen dipelankan lagi oleh pemain Timnas Indonesia. Itu cerdas banget. Ini terkait tentang fase recovery. Ini penting banget. Nah, jadi akan
timbul perbedaan jikalau pemain-pemain timnas Indonesia bermain ngegas terus lari ketimbang dengan bermain mengatur tempo, tahu kapan harus menggunakan lari, tahu kapan harus ya bermain passing gerak. Di pertandingan ini aja kita lihat passing timnas Indonesia sampai ke angka 583, 502, berhasil dengan penguasaan bola 79%. Gila nggak tuh? Sedangkan Hong Kong 21%, nggak begitu banyak mendominasi. Nah, ketika pemain timnas Indonesia di Piala AFF kemarin ngegas, di Piala Asia U20 ini atur tempo terkait tentang fase recovery dengan bermain terus ngegas, recovery seusai melakukan sprint dan terus lagi melakukan sprint, jaraknya kan pendek, recovery, istirahatnya teman-teman, karena kan butuh pertukaran oksigen. Setelah kita lari, tentunya kan recovery butuh. Setelah kita sprint panjang, recovery butuh untuk mengistirahatkan lagi, untuk mengumpulkan tenaga lagi, agar ketika kita melakukan lari, bisa lagi dengan presisi bisa kencang. Nah, ketika kita melakukan gaya seperti itu, keteteran di babak kedua, ngos-ngosan di babak kedua. Nah, di pertandingan ini, itu dilakukan lebih presisi oleh Sintayong. Timor Leste menghadapi Hong Kong ini juga presisi banget. Nggak terlalu banyak melakukan sprint. Kemudian, kalaupun sprint, jarak antara sprint sama sprint berikutnya diatur. Sehingga recovery dari satu sprint ke sprint lainnya panjang, cukup panjang ketimbang ya sprint 1-5 detik kemudian sprint lagi 5 detik 10 detik lainnya sprint lagi. Nah, di pertandingan ini diatur luar biasa. Misal sudah ada sekali sprint, kemudian ya beberapa detik kemudian panjang lah ya fase recovery-nya, fase istirahatnya teman-teman, kemudian dilakukan lari lagi, sprint lagi teman-teman. Nah, kelihatan di babak kedua, walaupun ada yang mengomentarkan dari sisi intensitas mengalami penurunan, itulah dia pentingnya, karena kan mepet banget nih jarak antara pertandingan Indonesia menghadapi Timor Leste, Indonesia menghadapi Hong Kong, Indonesia menghadapi Vietnam. Cara-cara seperti ini tuh dilakukan oleh timnas Thailand teman-teman. Jadi mengukur, menjaga stabilitas daripada pemain tersebut ketika mengikuti turnamen yang jarak antara satu pertandingan dengan pertandingan yang lainnya rapat. Itu ya teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Sintayong ini versus ya, sama dilakukan oleh Luis Mia ketika bersama timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu teman-teman. Jarak antara sprint satu dengan sprint lainnya itu diimbangi dengan fase recovery yang panjang. Nah, beda ceritanya kalau kita bermain gerasak gerusuk. Fase recovery-nya pun kalau sprint terus kan pendek, singkat teman-teman. Itu yang membuat keteteran dari pemain timnas Indonesia. Kemudian tetap main 3 back, kemudian ya permainan crossing. Ini antitesis ya apa yang dilakukan oleh Sintayong di pertandingan ini. Di pertandingan menghadapi Timor Leste cenderung tuh dari kanan terus serangan crossing. Di pertandingan ini dari sektor kiri dilakukan penyerangan crossing. Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong ini luar biasa sih menurut aku. Ciamik, improvisasi yang mampu ya membuat pemain-pemain timnas Indonesia itu menahan diri. Tahu kapan harus melakukan serangan, kapan harus menahan diri. Itu untuk pemain usia seperti ini ditanamkan mindset seperti itu luar biasa sih menurut aku teman-teman ya. Kemudian ya beberapa gol dari timnas Indonesia pada akhirnya diciptakan dari duel udara yang secara postur pemain Hong Kong pun nggak begitu menjulang. Plus beberapa kali permainan kombinasi 1-2 sentuhan dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia di depan sebagai pemantul, second line ataupun second ball selanjutnya akan diterima oleh pemain timnas Indonesia melakukan lari ataupun melakukan pergerakan untuk memantul bola tersebut, dan beberapa kali treatment tersebut berhasil dilakukan. Tetapi bargaining pointnya teman-teman, apa yang dilakukan oleh Sintayong di kualifikasi Piala Asia ini sama AFF dan beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya dari sisi gerasak gerusuk itu suka kali ya gue ya teman-teman, pertandingan Sintayong di Piala Asia ini suka. Jarang aku sampaikan seperti itu kan, karena atur fase recovery-nya tuh suka banget aku, karena terkait tentang fase recovery ini mungkin sedikit teknis ya, jarang dibahas di media sosial ataupun di kanal YouTube lain teman-teman. Sedangkan Hong Kong seperti yang disampaikan Sintayong sebelum pertandingan ini, ketika Sintayong menonton pertandingan Hong Kong secara belak-belakan, Sintayong katakan Hong Kong kurang ada begitu persiapan. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini, khususnya di babak pertama teman-teman, itu nggak banget sih Hong Kong teman-teman dari sisi organisasi, bertahan, transisi dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang, ya beberapa kali sulit untuk mereka bisa temukan ritme yang cocok bagi mereka. Sehingga pemain timnas Indonesia pun kita kembalikan ke data,
sangat-sangat menguasai bola dengan total shoot on target 13 kali dan total tendangan 27 kali, sedangkan Hong Kong hanya 5 kali shot on target dan total shooting 5 kali. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Hong Kong tidak begitu membahayakan timnas Indonesia. Memang nanti baru kelihatan ketika Indonesia menghadapi Vietnam, teman-teman, ketika lebih banyak tekanan didapat oleh pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua pun kan improvisasi dilakukan oleh Sintayong dengan melakukan, ya, salah satunya Robby Darwish ditempatkan di posisi yang bukan ataupun nggak sama seperti pertandingan menghadapi Timor Leste. Hal-hal seperti itu menarik sih ya untuk melihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tentunya ketika menghadapi tim yang secara level lebih kompetitif, levelnya lebih sama, teman-teman. Oke, kalau kita menghadapi Hong Kong, menghadapi Timor Leste, dari sisi penyerangan, intensitas yang dilakukan oleh lawan pun belum teruji gitu kan. Jadi layak kita tunggu di pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video teman-teman. Semoga kalian suka. Bye.